Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga Allah tetap mencurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umat yang mengikuti ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan sedikit mengenai keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, jika kita masih bertanya ataupun bingung mengenai ibadah apa atau amalan apa yang paling bagus untuk kita lakukan dalam sehari-hari kita atau di bulan Ramadan ini, maka jawabannya ada pada hadis riwayat Baihaqi yang isinya afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, bahwa ibadah yang paling utama umatku adalah membaca Al-Quran. Maka dari sini dapat kita pahami bahwa membaca Al-Quran memiliki keutamaan ya. Apa saja keutamaan yang ada dalam membaca Al-Quran itu? Yang pertama, setiap huruf yang kita bacakan akan mendapatkan 10 kebaikan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, yang mana satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 semisalnya. Nah, ketika kita membacakan Alif Lam Mim, tidak dikatakan itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka itu 3 huruf. Kita kalikan 10 kebaikan, maka 30 kebaikan ya. Dan coba kita bayangkan ketika kita membaca satu surat atau membaca satu halaman, maka kebaikan yang akan kita dapatkan semakin banyak juga kayak gitu. Apalagi jika kita lihat dengan konteks sekarang di bulan Ramadan ini, dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan bahwa kebaikan yang dilakukan itu dilipat gandakan dengan 10 kali lipatan. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, keutamaan membaca Al-Quran yang kedua yaitu Al-Quran akan menjadi syafaat baginya nanti di hari kiamat. Nah, hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi sahabatnya, bagi pembacanya. Nah, yang dimaksud dengan sahabat di sini, sahibul Quran di sini siapa? Yaitu ia yang senantiasa membaca Al-Quran dan senantiasa mengamalkan isi yang ada dalam Al-Quran. Nah, mengenai syafaat ini, sebagian ada yang mengatakan bahwa syafaat Al-Quran yang akan didapatkannya itu ada 4. Pertama, syafaat untuk dia sahibul Quran untuk masuk ke dalam surga. Nah, yang kedua, syafaat Al-Quran baginya itu untuk mendapatkan derajat yang tinggi atau meninggikan derajat baginya di surga nanti. Kemudian yang ketiga, yaitu menghindarkan untuk penghafal Al-Quran atau sahibul Quran itu dari hisab yang buruk. Dan terakhir, dalam sebagian keterangan, syafaat Al-Quran yang akan didapatkan olehnya itu ada 4. Pertama, syafaat untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua, syafaat untuk meninggikan derajatnya nanti ketika dia sudah berada di surga. Nah, yang ketiga,
syafaat untuk orang tuanya, dan yang terakhir yaitu syafaat untuk menghindarkan dirinya dari hisab yang buruk. Nah, hadirin rahimakumullah, maka dari keutamaan-keutamaan yang telah disampaikan semoga menjadi motivasi, semoga menjadi semangat untuk kita semuanya bersama-sama membaca Al-Quran lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Terlebih di bulan ini, di bulan suci Ramadan, di mana Al-Quran itu diturunkan. Nah, hal ini tentunya dicontohkan juga oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau senantiasa semangat membaca Al-Quran. Di siang harinya beliau senantiasa semangat membaca Al-Quran, juga di malam harinya beliau menghidupkan malam tersebut dengan senantiasa membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari hal ini semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya agar senantiasa bisa bersama dengan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita ikuti media sosial Sekolah Rabbani.